Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zanul Kiram dari kelas 2019C nomor NIM 19060444138. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah kepramukaan dan aktivitas luar kelas. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan sejarah pramuka internasional maupun nasional dan juga nilai-nilai karakter serta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Simak videonya. Pada tahun 1908, Baden-Powell yang kita kenal sebagai Bapak Pramuka menulis pengalamannya dengan dibentuklah buku Scouting of Boys yang di dalamnya terdapat sejarah pramuka dan menjadi asal mula lahirnya kepramukaan di dunia. Kemudian pada tahun 1912 dengan dibantu adik perempuannya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepramukaan wanita yang bernama Girl Guides yang diteruskan oleh istrinya. Selang 4 tahun kemudian, pada tahun 1916 didirikannya kelompok pramuka siaga dengan nama KUP. Dengan latihannya terinspirasi oleh buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Selanjutnya, pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk pramuka usia penegak atau disebut Power Squad. Dan setelah itu, beliau pada di tahun 1922 menerbitkan buku yang bernama Recovering to Success. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengundang perwakilan pramuka seluruh dunia untuk mengikuti perkemahan yang biasa disebut Jambore yang diadakan di London, Inggris yang diikuti oleh 32 negara. Gerakan Pramuka Nasional dimulai pada tahun 1912 dengan didirikan organisasi NPO, yakni Pandu Belanda yang dikhususkan warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1916, NPO berubah menjadi NIVP yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat menariknya kegiatan tersebut, maka tokoh-tokoh Gerakan Nasional Gerakan Indonesia berniat mendirikan Pandu untuk anak Indonesia sendiri. Dan akhirnya pada tahun 1916 dibentuknya organisasi Pandu yang bernama JPO yang diprakarsai oleh Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Pavendres merupakan sebutan dari pramuka. Dan di Indonesia sangat banyak bermunculan nama-nama dan akhirnya pada tahun 1926 dibentuklah INPO yang merupakan wadah bersatunya kepanduan Indonesia. Namun dengan hal demikian, bangsa Belanda mengkhawatirkan atas berkembangnya organisasi kepanduan di Indonesia. Untuk melakukan perlawanan tersebut, bangsa Belanda melarang memakai kata Pavendres. Untuk merespon larangan tersebut, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan kata Pavendres diganti dengan Pandu atau kepanduan. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 1928 terbentuknya organisasi persaudaraan antar Pandu yang bernama PAPI dan kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI pada bulan April 1938. Pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, Pandu berdiri begitu banyak. Dari hal tersebut, diadakannya Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tahun 1945 di Surakarta. Dengan hasil Pandu, rakyat Indonesia, namun keputusan tersebut kurang disepakati akhirnya dibatalkan. Sekitar tahun 60-an diperkirakan 100 organisasi dengan 3 federasi yang bernama Ikatan Pandu Indonesia Putra, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Presiden Soekarno akhirnya turun tangan dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai karakter di dalam kepramukaan. Nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pramuka ini ialah seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial, dan tanggung jawab.
Berikutnya adalah pengaplikasian dan contoh di kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan pengaplikasian dan nilai karakter kepramukaan, peduli lingkungan, dan juga peduli sosial. Ini contoh videonya. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.